Para saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Paskah, yaitu hari di mana kita mengenangkan peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa ini adalah suatu peristiwa besar dalam iman Kristiani. Alasannya ialah bahwa jikalau tidak ada kebangkitan Yesus Kristus, maka sia-sialah iman kita. Kiranya hal demikianlah yang diyakini oleh Santo Paulus Rasul. Namun sebelum kita memasuki Hari Raya Paskah, kita terlebih dahulu memasuki masa Tri Hari Suci yang dibuka dengan perayaan Kamis Putih. Perayaan Kamis Putih merupakan perayaan yang syarat makna juga bagi kita orang Katolik. Dalam perayaan ini kita mengenangkan saat-saat terakhir Yesus bersama dengan para muridnya. Berdasarkan Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15 yang kita dengarkan pada malam Kamis Putih ini, kita mendapat informasi bahwa Yesus mengadakan perjamuan makan malam terakhir bersama dengan para muridnya. Dari peristiwa itu, dia melakukan dua hal penting, yakni yang pertama, yakni Yesus merayakan Ekaristi bersama para muridnya. Perjamuan malam merupakan peristiwa yang sudah biasa dilakukan dalam tradisi Yahudi. Perjamuan ini dilakukan dalam rangka untuk mengenangkan peristiwa Paskah Yahudi, yaitu suatu perayaan di mana mereka mengenangkan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Bagaimana perjamuan malam ini diadakan? Kita dapat melihat gambarannya dari bacaan pertama yang dibacakan pada perayaan Kamis Putih ini. Intinya, perjamuan ini diadakan sebagai hari peringatan bagi bangsa Israel. Mereka harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan secara turun-temurun, dan mereka harus merayakannya sebagai suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Yesus juga mengadakan perjamuan makan bersama para muridnya. Namun dalam hal ini, Yesus ingin memberikan suatu makna baru. Dalam perjamuan itu, ia memberikan tubuh dan darahnya sendiri bagi para muridnya. Ia menghendaki agar para muridnya senantiasa melakukan tindakan ini untuk mengenangkan dia. Keyakinan inilah yang kiranya dipegang teguh oleh Gereja Katolik sampai dengan saat ini. Maka setiap hari gereja selalu merayakan Ekaristi untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Para saudara yang terkasih, saat ini dunia masih bergulat dengan apa yang namanya pandemi virus corona. Akibat dari pandemi ini sangat besar. Bahkan akibatnya dapat dirasakan di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk bidang hidup keagamaan. Berbagai kegiatan keagamaan dilarang untuk dilakukan, secara khusus kegiatan-kegiatan yang dapat melanggar protokol kesehatan. Akibatnya, banyak umat Katolik yang tidak dapat ikut berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi. Hal ini tentu menimbulkan suatu kerinduan dalam hati umat beriman. Namun, kita juga kiranya patut bersyukur. Mengapa? Karena kita telah hidup di dunia yang telah mengalami kemajuan, terutama kemajuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Berkat perkembangan itu, kita masih dapat ikut berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi, walaupun hanya via daring atau misa online. Walaupun demikian, kita semua yakin bahwa rahmat yang kita terima tidak berkurang sedikit pun. Kita yakin bahwa walaupun hanya melalui misa online, kita masih bisa memperoleh berkat yang sama dengan yang kita terima melalui perayaan Ekaristi secara langsung. Maka dari itu, kita harus dapat menghayati apa yang kita lakukan. Misa online tidak boleh mengurangi iman kita dan keseriusan kita dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Kita harus tetap yakin dan percaya
bahwa Kristus tetap hadir untuk menjamah kita jika kita dapat menghayati misa online ini dengan baik. Tentang tindakan Yesus yang kedua, yakni Yesus membasuh kaki para muridnya. Perlu kita ketahui, dalam budaya Yahudi, tindakan membasuh kaki merupakan tindakan yang biasa dilakukan oleh para bawahan terhadap para atasannya. Sedangkan dalam budaya Yunani, tindakan membasuh kaki merupakan tindakan yang biasa dilakukan oleh para budak terhadap para tuannya. Namun, Yesus tidak mau terikat dengan kedua budaya itu. Sekalipun ia adalah guru, ia membasuh kaki para muridnya. Dari tindakan Yesus ini, kita dapat belajar tentang makna dari kerendahan hati dan pelayanan kepada sesama. Yesus sendiri datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Para saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di masa pandemi ini, kita melihat begitu banyak sesama kita yang mengalami penderitaan. Begitu banyak juga orang yang harus rela kehilangan pekerjaannya, kehilangan sanak keluarganya, para sahabatnya, dan lain sebagainya. Melihat hal ini, kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang dapat aku lakukan terhadap saudaraku yang menderita? Demikianlah pertanyaan yang dapat kita ajukan. Melalui tindakan Yesus, kita dapat belajar tentang pentingnya kerendahan hati dan pelayanan kepada sesama. Kiranya hal inilah yang dapat kita lakukan juga terhadap sesama kita yang menderita di masa pandemi ini. Tidak peduli seberapa besar bantuan yang kita berikan kepada sesama kita, asalkan jika tindakan itu disemangati oleh semangat kerendahan hati dan pelayanan yang tulus, kita telah melakukan apa yang telah Yesus kehendaki bagi diri kita. Dalam membantu sesama yang membutuhkan, kita tidak boleh hanya mencari kehormatan diri sendiri, terutama agar kita mendapat pujian dari orang lain. Semangat ini bukanlah semangat pelayanan yang rendah hati. Dalam memberikan pertolongan kepada sesama, kita harus sadar bahwa kita hanyalah sarana yang digunakan oleh Tuhan untuk membagikan kebaikan kepada sesama. Oleh karena itu, hendaklah segala tindakan baik kita mengarahkan dan membuat semakin banyak orang dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan di mana dan kapanpun itu. Para saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikianlah kiranya dua hal penting yang dapat kita renungkan dalam peristiwa perayaan Kamis Putih ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah atas diri kita, sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang Yesus kehendaki untuk kita lakukan, terutama terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Akhirnya, selamat memasuki Trihari Suci bagi kita semua. Semoga sengsara Yesus